Baik, kalau pada pertemuan yang awal kita bicara mengenai sejarah peradaban Islam, bagaimana peradaban pra-Islam pada zaman Rasulullah, para sahabat, sampai pada era Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai dampak fikih saja, mengenai sholat itu apa kunut, ada yang nggak kunut, gitu kan. Nah, dulu antara NU Muhammadiyah, orang NU kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Nah, semuanya adu argumen semua. Kemudian nanti kalau mau masuk Ramadan atau menjelang Idul Fitri, ada berbeda lagi dalam hal apa? Menentukan waktu kapan masuk puasa. Nah, itu berbeda pendapat lagi. Ada lagi pro dan kontra mengenai misalnya peringatan Maulid Nabi sekarang. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada lagi masalah tahlilan, yasinan, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Semua itu bagian dari sebuah dinamika pemikiran, ya. Jadi dinamika pemikiran dalam umat Islam. Ada lagi mungkin Anda melihat yang jadi orang Islam itu harus kafah. Kafah itu busananya busana Islam. Kalau transaksi bank ya, banknya bank Islam atau bank syariah, pakai syariah. Nginep hotel, hotelnya hotel syariah, apalagi yang pakai syariah itu. Pegadian syariah, semuanya serba syariah. Bahwa sampai menentukan kita harus negara Islam berdasarkan syariat Islam. Nah, sementara umat yang lain, nggak perlu. Ada lagi berdebat soal apakah wanita muslim itu muslimah itu harus pakai jilbab. Jilbab itu apa? Nah, kalau memang wajib berjilbab, itu ke anaknya Pak Quraish Shihab, Najwa Shihab, masukannya Gus Dur nggak pakai jilbab. Nah, kemudian ada yang mengatakan, wah itu neraka, macam-macam lah ya. Ada yang jilbab harus lengkap, pakai cadar. Ada nggak usah pakai cadar. Nah, itu kan namanya perdebatan dan itu namanya ikhtilaf. Ikhtilafi umati rahmatun, kata Nabi, perbedaan pendapat dengan umat itu adalah rahmat. Dan itu adalah hasil pemikiran Islam. Jadi yang dimaksud pemikiran Islam itu adalah bagaimana orang berpikir tentang Islam atau pemikiran orang tentang Islam, itu pemikiran Islam, ya. Nah, nanti kita akan ketemu di situ macam-macam jenis aliran-aliran. Kenapa perlu kita Anda sebagai orang akademisi, ya, yang kalau disebut orang yang sangat-sangat terpelajar, yang amat-amat terpelajar, supaya tidak terjebak kepada ekstremitas. Ekstremitas artinya apa? Kita berpendapat saya paling benar, yang lain salah. Itu nggak boleh. Kita tahu ternyata di dalam Islam ada dinamika pemikiran yang begitu luar biasa. Dan itu bagian dari khazanah. Yang penting asal jangan sampai menimbulkan perpecahan. Boleh berbeda pendapat, boleh, tapi tetap kita bersaudara, jangan sampai membuat perpecahan. Itu ya. Karena nanti menyerempet-nyerempet berbeda pendapat politik. Kalau politik sudah ruwet. Nah, itu jadi ruwet. Jadi musuh, sesama muslim jadi musuh-musuhan. Kita lihat sekarang ini ada dengar ada aliran Syiah. Katanya Syiah itu sesat. Ada lagi Ahmadiyah. Ahmadiyah sesat kata. Kemudian ada lagi yang dulu-dulu itu Mu'tazilah, ada Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Itu yang akan kita bicarakan. Baik, saya akan mulai dari kita tampilkan dulu ya share screen ya. Waduh, ini saya belum dijadikan admin ini. Bentar, saya kontak dulu biar jadi admin. Bisa nge-share ini. Ada yang di kampus di kampus Anur nggak sekarang ini? Kalau ada tolong disampaikan ke
apa namanya bagian admin untuk saya dimasukkan jadi admin biar bisa nge-share. Ya, ini Pak, di kelas ini Pak, Mbak Dia. Ya coba disampaikan tolong. Mbak Dia. Mbak Dia. Gak ada Pak. Kita chat di grup aja mungkin ya. Ya, baca saya telepon aja nih ini. Salam. Nah, ini tolong Bapak dimasukkan jadi admin ya, mau nge-share bahan makalah apa bahan perkuliahan ya. Oke. Bapak keluar dulu sebentar ya. Ya. Yuk. Bentar, saya suruh keluar dulu sebentar. Yang lain jangan ikut keluar. Siap, Prof. Pak, siap. Keluar ngambil kopi, Pak. Ya, kita mudah-mudahan sudah masuk ya. Tolong diperhatikan tentang pemikiran Islam. Saudara sekalian, tadi saya sampaikan bahwa pemikiran Islam yang dimaksud adalah orang ataupun ulama atau seorang yang berpikir tentang Islam dan hasilnya menjadi anutan oleh orang banyak, itu pemikiran Islam. Ada 3 kelompok pemikiran Islam secara umum. Ya. Pertama ada kelompok yang disebut kelompok pemikiran tekstualis atau skripturalis atau literalis. Tekstual artinya sesuai dengan teks apa yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis. Skriptural itu juga tulisan, hampir sama. Scripture itu tulisan. Literalis ya literal itu apa namanya bacaan, sesuai dengan bacaan gitu ya. Jadi memahami ajaran Islam sebagaimana tersebut dalam teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu disebut dengan pemikiran naqliyah. Tekstualis, skripturalis, literalis disebut pemikiran naqliyah. Kemudian ada yang kedua adalah corak pemikiran rasionalis, yakni memahami ajaran Islam dengan menggunakan rasio atau akal, pikiran, disebut akliyah. Nah ini 2 corak ini sangat bertentangan ya, satu kanan satu kiri, kadang satu kanan satu kiri berseberangan jauh. Sementara ada kelompok yang ketiga, kelompok sintesis, yakni menggabungkan antara tekstualis rasionalis, jalan tengah, solusi. Ya tekstualis, ya rasionalis, ambil tengah-tengahnya, itu namanya kelompok sintesis. Nah, pemikiran yang tekstualis itu seperti apa? Itu dia memiliki corak sendiri, bisa kita amati. Orang yang tekstualis itu hanya satu, dia suka mengkafirkan kelompok lain yang tidak sama dengannya. Ya, pandangan dalam apapun yang tidak sepandangan dengan dia dalam hal agama itu dianggap kafir. Maka yang corak semacam ini disebut kelompok takfiri yang suka mengkafirkan sesama Islam. Kemudian yang kedua lah istilahnya anti TBC, taklid bid'ah khurafat. Orang ziarah kubur haram, nah, karena itu perilaku khurafat. Yasinan, tahlilan itu bid'ah, Nabi mengatakan. Nah, kemudian kita itibak para ulama itu. Oh, taklid nggak boleh ikuti karena kiai ulama tertentu nggak boleh. Itu namanya taklid. Nah mereka suka menggunakan itu melihat fenomena umat Islam dia dituduh sebagai TBC. Ini bahasa kita ya. Jadi taklid bid'ah khurafat. Kemudian jargon yang dia sampaikan kembali kepada Al-Quran. Nah, tapi tidak dijelaskan bagaimana cara kembalinya. Tidak ada masalah, langsung buka Al-Quran dan terjemahnya. Nah, yang jadi patokan Al-Quran dan terjemahnya. Padahal untuk memahami Al-Quran bukan Quran dan terjemah, tapi adalah
menggunakan ulumul dan ilmu-ilmu Al-Quran, seperti ada nahwu, sorof, ilmu alatnya ya, badik, mantek, bayan, ada lagi balaghah, macam-macam. Belum lagi ilmu tafsir, ulumul Quran itu banyak sekali. Nah, mereka nggak paham tentang ilmu-ilmu itu, tapi seruannya, jargonnya kembali kepada Al-Quran. Nah, gitu. Tapi yang dimaksud Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian coraknya tekstual itu orangnya bersifat kaku, ekstrim dan radikal. Radikal yang maksud apa sih? Radikal itu berasal dari, ya kalau Anda sebagai seorang mahasiswa S2 harus berpikir radikal. Radikal artinya dia mendalam sekali dalam hal agama, saking dalamnya seperti akar, radik, dia kata radik itu akar. Akar itu sangat dalam, mendalam, kemudian lama mengecil, menyempit, karena dia berfungsi untuk mengambil saripati makanan di dalam tanah, dan dialirkan ke atas kepada dan daun serta buah atau bunga. Nah, artinya orang yang berpikir radikal itu sangat mendalam sekali, tapi cenderung sempit, wawasannya sempit, nggak mengakui pandangan orang lain. Oleh karena itu mereka maka menjadi kaku dan ekstrim, karena saking sempitnya menjadi kaku dan ekstrim. Ya. Kemudian yang kelima, terlalu membenarkan pendapatnya sendiri, pandangan dari yang lain salah. Dan biasanya mereka yang semacam ini susah sekali diajak dialog, diajak diskusi, nggak mau mereka, karena menganggap pendapatnya paling benar. Gitu. Nggak ada dialog. Yang keenam, dalam hal ibadah sangat rajin. Mereka memang ibadahnya luar biasa. Ya. Dalam puasanya, sholatnya, rajin. Tapi itu sebatas pada kesalahan individu atau individual pietism. Dalam masa ibadah, begitu ada hanya ala sholat, langsung berangkat ke masjid. Sholatnya jamaah, rajin ibadahnya. Kemudian kemana-mana membawa mushaf Al-Quran kecil, Ya, di waktu senggang dia baca, itu punya panjang. Dibaca biasanya Al-Quran dan terjemahnya, gitu. Ya. Kemudian juga berpenampilan Islami, menurut mereka Islami atau syar'i kata mereka. Versi mereka, mohon maaf, laki-laki dia harus pakai jenggot, itu kan. Dan pakai celananya ya pendekin, atau RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kemudian yang perempuan ya pakai cadar, pakai jilbabnya ya gombrong apa namanya itu panjang gitu. Nah itu biasanya modelnya semacam itu. Biasanya ya, tidak semuanya, itu biasanya. Kemudian mereka cenderung eksklusif atau tertutup, nggak mau kalau pengajian pun mereka pengajian sendiri yang jumlahnya kecil, paling-paling ya 5-10 orang gitu. Tapi efektif mereka. Nggak ada pengajian umum, pengajian akbar, tablik akbar, nggak ada mengenal yang kelompok-kelompok tekstualis itu. Karena yang contoh Nabi nggak ada dulu pengajian akbar zaman Nabi, tapi pengajiannya kecil-kecil, ya. Di Arkom itu kan kecil-kecil. Nah, mereka lebih mementingkan kulit daripada isi tentang agama. Yang penting performanya, penampilannya itu Islam. Padahal dia tidak bisa membedakan antara ini ajaran Islam atau budaya Islam. Makanya kita belajar kebudayaan Islam kemarin agar memahami bahwa Islam itu dimanapun berada akan bersentuhan dengan budaya-budaya setempat. Ya. Jadi pakaian itu budaya. Ya, kemudian Islam turun di tanah Arab, budayanya ada budaya Arab, maka Rasulullah pun pakaiannya sesuai dengan budaya Arab. Kemudian ketika Islam sampai ke India, pakaiannya pun juga model pakaian orang-orang India. Sampai ke Cina, kita kenal yang kita pakai ini sholat juga baru budaya Cina, pakai baju koko, kerahnya kerah Shanghai, gitu kan. Nah, mereka menggunakan kulit. Dan isi itu adalah amaliyah dia, amaliyah. Yang penting penampilannya dulu. Nah ini
corak pemikiran tekstualis. Ada boleh mengkoreksi, boleh tambah, boleh mengurangi ini, boleh setuju, boleh tidak. Sementara sebaliknya pemikiran rasionalis, coraknya itu mereka suka berpikir bebas tentang ajaran Islam, bebas rasional tentang ajaran Islam. Semua aspek ajaran Islam dikaji secara logika. Kemudian menolak ajaran yang tidak masuk akal, yang masuk akal ditolak, ya, adalah dari Al-Quran, ditolak mereka. Kemudian berusaha membumikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan waktu. Membumikan di sini adalah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tentang kenikmatan surga. Surga itu apa? Surga itu kan menurut mereka bukan tempat yang ada di sana, tapi harus tercipta di muka bumi sekarang ini. Yaitu sebuah kondisi kehidupan yang damai, tenang, bahagia, hidup bersama orang lain, nyaman, tentram, aman. Itu. Makanya ajaran Islam yang sebenarnya menurut bagaimana kita membuat tata kehidupan sosial di sekitar kita itu menjadi harmoni. Begitu ada sama dengan hidup di surga. Gitu ya. Serba kecukupan ya, untuk makan, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan itu sudah tercukupi semua, udah bahagia. Nah itu rasionalis. Sementara mereka lebih mementingkan isi atau pesan ajaran kulit, nggak peduli pakainya seperti apa, apakah kepalanya pakai kerudung atau enggak, yang penting amaliyahnya bagus, akhlaknya mulia, itu. Enggak perlu pakai jenggot atau enggak pakai jenggot, penting amaliyahnya mulia. Ini namanya lebih daripada sekedar penampilan ataupun kulitnya. Kemudian mereka lebih inklusif terhadap ajaran lain, terbuka. Mereka bergaul dengan semua kalangan, baik sesama muslim lain aliran maupun lain agama, tetap bersahabat, berteman, dan lebih toleran karena inklusifnya itu makanya sangat toleran terhadap lain. Nah, kemudian cenderung lebih liberal dalam berpikir bebas ya, nggak ada keterikatan. Ada satu contoh kelompok-kelompok yang rasionalis ini membuat konsep tentang bolehnya berhaji setahun lebih dari sekali, 2 atau 3 kali. Nah, ini pernah menjadi kehebohan di kalangan umat Islam. Tapi argumen dia juga masuk akal. Sekarang kalau orang mau naik haji, daftar sekarang, berangkatnya kapan? Pak Kamarudin, berangkatnya kapan kalau daftar sekarang? 10 tahun lagi. Lebih lah, lebih. Bisa juga sampai 20 tahun lagi tergantung wilayah masing-masing. Ya, misalnya 20 tahun lagi, umur sudah 50 tahun, daftar sekarang, umur 70 sudah sangat rendah sekali mau berangkat haji. Nah, mau berhaji ibadah susah. Nah sekarang, kalau seandainya tidak ada pembatasan kuota, apa yang terjadi, Pak Hafid? Apa yang terjadi kalau nggak ada pembatasan kuota? Penumpukan jamaah di Saudi. Penumpukan jamaah. Orang bisa malah keinjak-injak kayak kasus terowongan Mina, ya. Sangat berat sekali panitia ngurusnya semacam itu. Nah, oleh karena itu mereka mengusulkan untuk haji itu setahun bisa lebih dari 2 kali. Ya. Kira-kira ini menyalahi Al-Qur'an apa enggak? Ayo, menyalahi ajaran Islam apa enggak? Nyalahi, Pak. Apa dasarnya menyalahi? Waktu ditentukan, Pak. Yang menentukan waktu itu siapa? Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, Pak. Nah, sekarang logikanya Rasulullah itu berhaji setahun sekali ya di bulan Dzulhijjah karena penduduknya masih sedikit.
ya sangat memungkinkan sekali setahun sekali. Nah, sekarang ini penduduk semakin meningkat sekian puluh kali, ya sekian ratus kali bahkan. Mau berangkat sekaligus ke sana nggak mungkin tempatnya gitu loh. Sementara kalau mau nunggu antrian panjang banget. Oleh karena itu mereka mengusulkan setahun lebih dari sekali. Kalau melihat Al-Quran, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Ya, berhajilah pada bulan-bulan. Bukan kata bulan tertentu, bulan itu cuma satu kali, tapi bulan-bulan jamak ini. Asyhur itu jamak dari syahrun. Oleh karena itu boleh nanti bulan Zulhijjah, mau bulan Muharram ya boleh, mau bulan apalagi Zulqa'dah boleh. Mereka. Nah, ini kan cenderung liberal, ya, cenderung liberal, pola berpikir semacam itu. Kemudian misalnya lagi masalah mawaris, Pak Prasetyo, sampai tahu berapa perbandingan warisan antara laki dan perempuan? 2:1, Pak. 2 untuk siapa? 2 untuk laki-laki, Yang 1 untuk perempuan. Perempuan. oke. 1/2. Kira-kira itu adil apa enggak? Karena laki-laki sudah dikuliahkan, biayanya berapa? S1, S2 kalau macam. Terus masuk bekerja, pegawai negeri, pakai biaya pula, ya, ada yang nyodok segala macam ratusan juta. Kemudian demikian duitnya habis, kok ternyata orang tua mau meninggal bagi dapat warisan yang lebih banyak dari perempuan. Sementara anak perempuan lulus SMA aja, terus disuruh kawin, hidupnya susah. Nah, masih dapat kebagian kecil pula. Kira-kira adil nggak ya gitu? Karena itu kamu udah nggak usah pembagian itu. Berikan saja pada perempuan yang lebih susah daripada 2:1. Berikan saja pada perempuan yang lebih membutuhkan daripada laki-laki. Itu. Atau 2:1-nya dibalik, perempuan dapat 2 bagian, laki-laki 1 bagian. Nah, kira-kira menyalahi enggak ini kayak gini nih? Ini satu contoh berpikir yang liberal, itu ya, berpikir liberal itu. Oh, banyak sekali contoh-contoh yang lain. Tapi itu ya hanya sekedar konsep, mereka kan bukan gerakan, hanya konsep aja gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pemikiran sintesis. Coraknya adalah mereka menggunakan dalil dan mengembangkannya dengan pemikiran rasional. Menggunakan dasar Al-Quran, tapi juga mereka mengembangkan pemikiran rasional. Kemudian yang kedua, mereka selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosiokultural masyarakat atau fleksibel. Islam itu tidak harus seperti Arab. Karena Arab itu bukan Islam dan Islam itu bukan Arab. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka dari aspek budaya, Islam Arab akan berbeda dengan Islam di India, Islam di Turki, Islam di Cina, termasuk Islam di Nusantara. Ya, Nusantara itu memiliki Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei, nah itu namanya Nusantara. Islamnya berbeda. Dalam hal apa bedanya? Beda dalam hal kulturalnya. Ya kalau sholatnya sama, syahadatnya sama semua. Dan ketika mereka tidak sama pandangannya, yang tidak sama pandangannya dianggap sebagai mitra, bukan musuh atau partner, mitra atau partner, bukan musuh. Ini yang sintesis. Yang keempat, selalu berijtihad, berkreasi mengembangkan Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti perbankan, karena bank itu memang sangat diperlukan dalam kehidupan, tidak dipandang sebagai sebuah riba, ya, menggunakan bank. Bagaimana hukumnya? Boleh perbankan. Nah, kemudian transaksi-transaksi, bagaimana hukumnya jual beli, ya, dengan menggunakan online, barangnya nggak dilihat. Padahal syarat jual beli itu kalau menurut fikih adalah barangnya ada dan bisa dimanfaatkan, kelihatan bisa dipegang. Tapi online kan nggak bisa megang.
tahu barangnya datang, itu menimbulkan pandangan tersendiri. Maka mereka apabila ada hal baru dilakukan proses ijtihad ataupun melalui diskusi akan bahsul masail, itu kelompok sintesis semacam itu. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan? Pak. Ya Pak Prasetyo, silakan. Ya, ini sebagai masukan Pak, kalau menurut dengan Bapak yang lebih cocok dari ketiga pemikiran ini yang mana Pak? Nanti kita akan melihat yang lainnya seperti apa contohnya. Ini baru secara umum aja dulu, ya. Kita belum selesai. Yang seperti apa yang Anda akan bisa membandingkan nanti. Karena semuanya benar. Ya, karena mereka ya gimana ya? Sholatnya sama, takbiratul ihram sama. Sumbernya sama, Al-Qur'an semua. Ibadahnya sama, ngadep ke kiblat semua, gitu. Nabinya sama, nggak ada yang berbeda. Hanya pada aspek-aspek tertentu memandang dalam sebuah hukum, produk hukum berbeda-beda perspektifnya. Itu perbedaan perspektif saja itu loh. Ya. Maka kata Nabi, ikhtilafi ummatun, perbedaan pendapat dengan umat adalah rahmat. Kenapa disebut rahmat? Karena jujur di sini terjadi adu argumentasi, masing-masing harus mencari maroji atau rujukan atau referensi. Nah, menambah pengetahuan baru terus. Itu. Jangan sampai rahmat menjadi laknat. Tuh. Nah, lagi pula ada hadis Nabi di hari akhir nanti umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu yang disebut ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah, itu juga seperti apa ahli sunnah wal jamaah, nanti akan ketemu pada pemikiran semacam itu, ya. Ya, Bapak. Oke. Ntar sebelum dilanjut, kacamata dulu agak. Izin. Boleh. Sekarang akhir-akhir ini Prof ya, sering kita dengar ada istilah tadi Prof juga sampaikan Islam Nusantara itu Prof. Ya. Terus masuknya ke yang kedua coraknya apa ke yang tadi Prof lebih ke sintesis ya, yang ketiga ya, Prof? Yang sintesis. Islam Nusantara itu bukan agama baru, ya, bukan paham baru, paham yang sudah ada sejak lama, dan istilah itu pun pertama kali justru dikemukakan oleh Haji Mardi Azra almarhum pada tahun 94 malah saya kuliah sama beliau itu, dia menulis buku tentang, pertama kali dia menulis buku tentang tentang jaringan ulama Haramain dan Nusantara. Itu jadi disertasi dia di Harvard University atau di Chicago kalau nggak salah, di Chicago. Nah, buku itu sangat laris manis. Kemudian dia studi khusus tentang Islam di Nusantara. Maka kemudian judul bukunya menjadi Islam Nusantara. Hanya saja menjadi marak ramai ketika itu di Bali ketika Muktamar NU tahun 2015 di Jombang. Nah, menetapkan bahwa Islam Indonesia adalah Islam Nusantara. Orang geger dan heboh. Padahal Islam Nusantara itu adalah bukan ajaran baru, ya. Akan tapi pola berislam menurut orang Indonesia atau orang Nusantara. Misalnya sholat pakai sarung, pakai peci hitam, itu kan. Kemudian ada wiridan, ada tahlilan, yasinan. Yang sebagaimana kita lakukan sehari-hari itulah. Nah, itu peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj, ada marhabanan, barzanji dan sebagainya. Itu corak Islam, ada selamatan, kenduri atau ngeriung bahasa orang di Lampung. Nah, itu adalah aspek-aspek kehidupan masyarakat berislam, model Islam di Nusantara. Maka disebut Islam Nusantara gitu. Bukan aliran baru, Izin bertanya, Prof, boleh, Prof? Boleh, yuk Winda. Ya, melihat dari perbedaan pemikiran-pemikiran ini,
kalau boleh saya bertanya, Prof, Ya. cara untuk mensiasati agar kita tetap bersatu gitu, Prof. Karena jujur dalam keluarga saya juga terjadi hal seperti ini gitu. Iya. Dan itu membuat perpecahan dalam keluarga Ya. gitu. Jadi dari menikah ribut, kemudian ada orang saudara, kemudian tahlilan dan jadi ribut lagi gitu, dan menarik anggota yang lain untuk mengikuti apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Itu, Prof. Jadi sudah muncul konflik dan perpecahan skup kecil ya keluarga gitu. Kemudian kalau lagi apa gitu memaksakan terhadap orang lain gitu. Mohon masukannya, Prof. Karena ini juga jujur terjadi real di keluarga saya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu nanti kita akan melihat pada bahasan berikutnya. Ya, ini baru pembukaan aja, Ya, memang itu sebuah fenomena. Kalau berbeda pendapat itu boleh, tapi jangan sampai menimbulkan iftiraq. Iftiraq itu perpecahan. Ya. Ikhtilaf itu boleh. Maka, nah ini kelanjutannya nanti kita diskusikan lagi. Faktor ikhtilaf dan iftiraq di kalangan umat Islam. Ya. Faktor ikhtilaf atau perbedaan pendapat dan iftiraq itu perpecahan, pertikaian di kalangan umat Islam. Pertama, adanya fanatisme tribal fanatisme. Fanatisme kesukuan, yaitu ya bagaimana kemarin kita lihat di dalam sejarah peradaban itu, di dalam bangsa Arab itu kan tadinya sukunya bermacam-macam. Kemudian dipersatukan oleh Nabi, ya, bahwa Nabi pernah mengatakan, laisa minna man da'a ila asobiyah. Tidak termasuk golonganku orang-orang yang mengajak kepada fanatisme kesukuan. Itu ya. Jadi atau bahasanya ini, orang yang mengajak pada sikap fanatisme bukan termasuk golongan kami. Laisa minna tidak termasuk golongan kami. Menda'a orang siapapun orang yang mengajak ila asobiyah kepada fanatisme kesukuan. Tidak boleh. Ya. Terus. Karena itu faktor perpecahan. Maka ada kelompok Bani Umayyah. Kemudian timbullah oposisinya Bani Abbasiyah. Kemudian begitu oposisi kuat, diserang, bahkan dibunuh Bani Umayyah. Naiklah Bani Abbasiyah. Nanti kemudian muncul lagi kelompok yang lain, itu diringkat, maka nggak akan pernah selesai. Nah, sampai sekarang kalau kita lihat di Timur Tengah itu suku bangsanya sama bangsa Arab, ya. Akan tetapi terpecah menjadi beberapa negara. Ada Saudi Arabia, ada Yaman, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ya. Qatar, ada lagi apa? Kuwait, ada Irak. Itu ada sukunya sama. Apalagi di utara ada Syria, ada Palestina. Itu semuanya adalah orang-orang Islam dan sama sukunya, tapi terpecah belah. Kenapa? Karena ada fanatisme tribal, subsuku, ya, fanatisme subsuku. Di Indonesia, situ ada suku Jawa, suku Ambon, suku Padang, Batak, Lampung, Palembang, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kan kata Umar Irama itu bermacam-macam suku bangsa di Indonesia. Kita banyak suku tapi digabung dalam satu negara NKRI. Itu kan. Nah, kalau masing-masing suku kemudian mecah, ya, belum lagi dengan aliran-alirannya, akan hancurlah umat Islam. Itu. Yang kedua adalah perebutan kekuasaan. Itu rebutan kekuasaan itu juga faktor pemecah belah umat Islam. Dimanapun berada, ya kemarin sudah kita sampaikan, sejak pasca Rasulullah wafat, sudah mulai ada tanda-tanda perkeretakan, dan kemudian dipersatukan lagi oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian sampai kepada Umar, ada dengan Umar sampai Umar dibunuh, ya, oleh Abu Lu'lu', ya, dibunuh ketika lagi sholat. Dan nanti lagi Khalifah Utsman pun dibunuh pula oleh kelompok-kelompok radikal. Ali pun dibunuh, ya, oleh
sampai Ibnu Muljam. Ya. Hanya menjadi lari pada persoalan politik, persoalan masalah-masalah politik. Nah itu terus berlanjut sampai sekarang ini. Perebutan kekuasaan di mana-mana di kalangan umat Islam terjadi, maka perpecahan di situ. Ya. Jadi perebutan kekuasaan. Yang ketiga, pemikiran keagamaan lain. Ini juga bisa menjadi perpecahan dan berbeda pendapat. Seperti pemikiran rasional, ya, itu juga sedikit banyak dipengaruhi unsur pemikiran Yunani, filsafat Yunani, masuk ke dalam Islam, yang dibawa oleh orang-orang Nasrani yang pada awalnya yang mereka kemudian masuk Islam, ya, masuk Islam. Ada yang kembali dari Islam kembali ke Kristen lagi atau Islam, tapi pengaruh pemikiran rasional dari filsafat Yunani telah masuk ke dalam pemikiran mereka, masuk Majusi juga. Jadi maka ada ajaran-ajaran yang bernuansa, ya, bernuansa Yahudi. Contoh kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat itu kisah-kisah yang banyak dipengaruhi oleh seperti di dalam Injil Perjanjian Lama. Misalnya yang disebut buruk yang dinaiki itu, ada menggambar buruk itu adalah sir kuda tapi kepala perempuan cantik. Nah, dan ada gambar buruk gitu kan. Itu kisah Israiliyat. Ini kisah Israiliyat dan itu dibuat oleh orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam gitu. Ya, jadi itu disebut dengan pengaruh pemikiran agama lain. Apalagi dalam tasawuf, ada yang mengatakan pengaruh dari agama Nasrani, ada lagi yang pengaruh dari agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya, karena banyak ajaran-ajaran yang mirip dengannya, termasuk ajaran-ajaran dari Neoplatonisme, yaitu dari filsafat Yunani. Tuh. Kemudian pengaruh filsafat, ini pun filsafat itu sangat kental sekali di dalam pola berpikir umat Islam, ya, pola berpikir umat Islam. Karena filsafat itu sungguhnya itu, ya tadi saya singgung itu, masuk ke dalam pemikiran umat Islam, maka melahirkan produk-produk hukum, produk-produk karya-karya pada ajaran yang itu bernuansa falsafi, di filsafat. Kemudian dinamika pemikiran penafsiran teks agama, bahwa karena teks wahyu itu bersifat terbatas, ya, Al-Quran itu kan hanya 3 juz dan isinya pun terbatas sekali, sementara persoalan aktual yang umat manusia berkembang dan tidak terbatas, maka dilakukan usaha penggalian pesan-pesan teks suci secara serius. Ya, maka itu menjadi sebuah kebutuhan untuk kepentingan teoritis maupun praktis. Tuh. Satu contoh aja misalnya, kalau ada sebagian orang yang tegakkan hukum syariat Islam, yang disebut syariat Islamnya seperti apa? Syariat Islam menurut mereka, kelompok-kelompok yang garis keras itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran. Misalnya ada maling, pencuri, apa tindakannya menurut Al-Quran? Siapa bisa menjawab? Kalau ada maling hukumannya apa? Tangan, Pak. Tangan. Dalilnya jelas itu ya. Asari kuasari qatu faktu aima. Maling laki-laki dan maling perempuan potong tangannya, itu Al-Quran. Nah, dari satu ayat ini saja menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Apakah setiap maling harus potong tangan? Maling ayam potong tangan, maling kambing potong tangan, maling sapi potong tangan, yang koruptor miliaran potong tangan. Kalau gitu adil nggak kira-kira? Tangannya cuma 1, atau yang potong ayam hanya jarinya aja 1. Kalau kambing sebatas ini aja, jari-jari ini, tapi ininya masih ada. Kalau nyolong sapi, lengkap dengan ilah. Kalau potong koruptor, potong sampai di sini, ya nggak ada cerita semacam itu. Kemudian
pernah terjadi Umar bin Khattab itu tidak memotong tangan seorang maling. Ketika ada pencuri, mungkin sempat saya sampaikan, ada maling ketangkep di hadapan pada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada maling ini. Mungkin dia udah bonyok kali ya. Jadi apa hukumannya? Potong tangan sebagaimana Al-Quran memerintahkan. Dan ditanya, kenapa kamu menyolong? Ini gantian yang malingnya malah marah. Ini gara-gara khalifah yang nggak adil. Ekonomi terpusat di kota, kami di kampung nggak dapat makanan. Daripada anak istri saya mati, kalau saya nyolong. Saat itu mendengar jawaban tersebut, Umar nangis. Langsung, sudah pulang. Ini gandum 2 karung, bapak pulang. Kasih gandum bawa untuk makan anak dan istrinya. Pertanyaannya, apakah Umar ini melanggar syariat Islam? Gitu. Nah, oleh para enggak, justru potong tangan itu adalah hukuman efek jera. Cukup di penjara aja 3 bulan dan dia kapok, bertobat, ya itu lebih baik. Karena dalam Al-Quran dikatakan juga fa'dilu fa'u aqrabul taqwa, berbuat adillah kamu karena itu lebih dekat dengan takwa. Itu enggak adil. Kalau koruptor, kalau perubun, hukum tembak, hukum mati karena merugikan rakyat. Nah, itu ya. Tapi yang kira sampai efek jera. Nyolong sapi yang lebih gede lagi ya setahun misalnya, gitu ya. Nah itu maka penjara itu bagian dari sebuah upaya supaya ada efek jera. Yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah efek jeranya, bukan potong tangannya, bukan efek jeranya gitu. Nah ini terjadi dinamika penafsiran teks agama. Sekarang saya mau nanya lagi. Yang cewek-cewek ini, bagaimana hukumnya pakai perempuan, busana perempuan seperti apa? Hukumnya pakai jilbab seperti apa? Kerudung. Apa yang cewek? Ya. Hukumnya apa? Wajib ya? Wajib, Pak. Wajib. Sejak kapan ada wajib? Ya, Pak. Nah, ayo. Sejak perempuan sudah balik, Pak. Iya, yang sekarang. Apa sejak dulu zaman Nabi? Ya. Sekarang, kalau di Indonesia lah katakanlah gitu. Kenapa kok anaknya Pak Quraish Shihab, yaitu Najwa Shihab, nggak pakai jilbab. Anak Gus Dur nggak pakai jilbab. Sampean pakai jilbab mukanya doang. Kenapa nggak pakai cadar? Tuh. Yang benar yang mana? Wajibnya yang mana? Ini nanti. Karena Nabi juga mengatakan, kata Nabi, aurat perempuan kuluhum aurat. Tubuh perempuan semuanya aurat illa hadza wa hadza. Ya. Kata Nabi, semua tubuh perempuan itu ada aurat kecuali ini, dan ini. Kata Nabi. Pertanyaannya, kalau ini jelas, EP itu telapak tangan, ya telapak tangan. Aurat, harus tutup sampai sini, lengan panjang. Nah, ketika saya pada masalah ini, itu menjadi multi tafsir. Itu apa yang dipegang? Jidat, no? Bahasa apa? Kening, Pak. Ya. Kening itu ada di mana? Kening itu ada di mana? Di wajah kepala. Di dekat pelipis mata, Pak. Iya, artinya kan di kepala toh. Iya. Maka kalau menyebut ada kepala kamu yang mana coba? Aneh. Kepala. Atika, kepala kamu yang mana? Nah, ini kepala ya, semuanya. Apa itu? Iya, aduh, pening kepala. Yang dipegang di sini. Kok bukan semuanya pegang? Jadi ini kepala. Maka bagi orang mengatakan kepala tidak termasuk aurat. Ya, kepala tidak termasuk aurat. Ini tafsir pertama. Tuh. Makanya Najwa Shihab nggak pakai kerudung. Tuh. Mana yang kedua? Kalau ini yang dimaksud apa? Wajah. Ya, wajah.
Maka wajah itu juga termasuk aurat, sehingga kayak yang dipakai oleh Ane dan Atika ini adalah pakaian sebenarnya semacam itu. Karena interpretasi ini wajah. Yang ketiga ini, apa yang maksud ini? Kening pelipis. Mata tidak termasuk aurat, tapi mulut, dagu itu aurat, maka harus pakai cadar. Ya, hanya seluruh tubuh perempuan aurat ke ini maksudnya mata, nggak mungkin terus begini, harusnya kan nggak mungkin. Ada itu loh. Nah, jadi tiga. Kalau begitu kira-kira yang benar yang mana? Mana Winda? Yang benar yang mana? Kalau menurut saya yang apa? Yang seperti yang kami pakai sekarang ini, Pak. Iya, boleh. Tapi jangan menyalahkan yang lain. Jangan menyalahkan yang pakai cadar. Jangan menyalahkan yang nggak pakai kerudung. Masalahnya kadang yang pakai cadar suka Nah, menyalahkan. itu yang nggak benar. Yang nggak benar. Makanya saya katakan dinamika pemikiran ini ya, dinamika penafsiran teks. Kebiasaan ya lo. Ya. Nah, itu toh. Ada berbagai, ada yang ngawak mic, ada yang ngawak kabel. Aku lah tidak peduli kalau ini. Ya, Eka, dimatikan itu mic-nya. Ada suara bocor. Eka Carolina. Cesar sama Rapi, bawa speaker. Bawa speaker. Bawa tikar gimana ini? Masa tuh bawa tikar masuk sini. Eka Carolina, tolong dimatikan itu. Nah, dah, oke. Maaf Pak, kepencet Pak, maaf. Iya, oke, ya. Jadi itu ya yang menjadikan perbedaan pendapat. Maka tidak boleh kita mengklaim pendapat yang paling benar. Semuanya sedang mencari kebenaran yang dimauin Tuhan itu yang mana. Apalagi, nah ini suatu cerita. Anda kenal Buya Hamka ya? Buya Hamka. Pak Hamka itu kan pemangku Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Yang dekat dengan Blok M. Suatu ketika, waktu siang hari, habis sholat duhur, Buya Hamka lagi santai sambil baca kitab. Ada 3 orang cewek. Itu pakaiannya ketat, nggak pakai kaos singlet, bukan sih, pakai kaosan enggak, pakai kaos. Ya. Kemudian dia sholat. Setelah sholat selesai, mereka ngadep Buya Hamka. Buya Hamka, Buya mohon maaf, busana saya semacam ini. Karena tuntutan pekerjaan. Apakah saya salah Buya? Karena saya juga kalau ibadah saya nggak pernah tinggal Buya. Bahkan saya juga puasa Senin Kemis, tapi pakaian saya semacam ini, nggak pakai kerudung. Kata Buya Hamka, nggak apa-apa lanjutkan. Allah melihat bukan penampilan kamu, hati kamu yang dilihat. Dengan mengutip hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk kamu, casing kamu, bukan dilihat. Yang ini adalah qulubikum, hati kamu yang dilihat oleh Allah. Itu. Jadi, oleh karena itu, dimaklumi yang semacam oleh Buya Hamka. Akan tapi bukan berarti kalau begitu aku nggak usah pakai kerudung. Ya salah. Sekarang ini luar biasa Pak. Berjilbab, berkerudung itu sudah menjadi budaya Islam Nusantara. Kalau dulu waktu saya mondok, anak kiai nggak pakai kerudung. Bahkan saya kuliah di Jogja tahun 80 di UIN, di IAIN, panjang, dikalungin aja pakai baju kurung. Kepalanya kelihatan, yang harus keramas, direpling, dikeriting, kelihatan semua. Biasa-biasa aja. Nah, setelah era tahun 80-an, setelah ada revolusi Iran, kemudian mulai maraklah sampai ke Indonesia. Nah, sekarang menjadi sebuah budaya. Kalau orang nggak pakai kerudung, mesti adalah non-Islam. Ya, bahkan semakin tambah, sekarang polisi Polwan ya pakai kerudung, bahkan dari Angkatan Darat Kuat ataupun Kowal ataupun Wara wanita udara
pakai kerudung, cantik. Dan itu menjadi budaya. Bagus sekali kan? Nah, itu ya. Tapi jangan menyalahkan yang modelnya berbeda dengan kita. Nah, itu aja. Karena ini bagian dinamika penafsiran teks menyebabkan terjadi perpecahan atau perikhtilaf gitu. Oke. Ini, nah sekarang kita masuk kepada bahasan berikutnya. Bentar, ini tak keluar dulu. Nah, kelompok mana yang dimaksud dengan kelompok pertama tadi yang tekstualis literalis? Nanti kita lihat 8. Nah, ada yang disebut kelompok ataupun aliran dalam Islam atau sekte, ya sekte dalam Islam ada yang disebut dengan Khawarij. Kemarin telah kita singgung ya pada perkuliahan yang lalu. Khawarij ini dari bahasa Arab, Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar dari kharaja itu keluar. Ya. Yang umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Pertama kali muncul pertengahan abad ke-7, terpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan dan merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syiah, berbeda dengan Sunni dan Syiah. Oh, bentar, ini kok nggak digedein. Nah, dinamakan Khawarij sebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam, agama Islam dan pemimpin kaum muslimin. Awal keluarnya mereka dari pimpinan kaum muslimin yaitu pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadi musyawarah atau tahkim dua utusan. Jadi dulu kan sudah kita sampaikan Ali berperang melawan Muawiyah karena menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman. Nah, kemudian memberontak ditumpas sama Ali. Ketika mereka sudah mau kalah, mereka menggantung Al-Quran di tombak. Ingin damai, maka terjadi perdamaian. Kemudian bentuk perdamaian adalah dilakukan tahkim atau pengadilan bersama. Ya, mereka kemudian setelah diadakan perundingan, ternyata dengan siasat liciknya Amr bin As mampu mengalahkan Abu Musa al-Asy'ari dari perwakilan dari pihak Ali, juru bicaranya Ali. Nah, sehingga akibat dari tahkim tersebut, sekelompok orang itu berkumpul di Khawra, ya, saudara di tempat Kufah. Nah, dan mereka menyatakan diri keluar dari barisan Ali. Maka keluarnya itu disebut Khawarij. Dan mereka disebut Khawra juga karena mereka berkumpul di Khawra, yang suatu tempat mereka disebut Al-Khururiyah. Itu awal-awalnya. Nah, ini asal-muasalnya tadi sudah kita singgung, sudah nggak usah saya bacakan ya. Mereka ingin membunuh 3 orang yaitu Ali, Muawiyah dan Amr bin As, tapi yang berhasil dibunuh malah Ali bin Abi Thalib gitu. Dan dibunuh oleh Ibnu Muljam. Ya. Mereka berprinsip bahwa karena ujung percecokan perpecahan itu ada 3 orang yaitu Ali, Muawiyah dan Amr bin As, maka semuanya harus bunuh ini. Ya, ini sudah ceritanya sudah sama dengan yang lalu. Saya nggak menyampaikan. Nah, mereka yang keluar dari Ali namanya Khawarij. Mereka yang masih tetap di dalam barisan Ali dan akan sangat mendukung dan membela Ali dan keluarganya namanya Syiah. Kelompok Syiah. Tuh. Nah, secara umum ajaran-ajaran Khawarij itu adalah satu, kaum muslim yang melakukan dosa besar adalah kafir. Nah, ini prinsipnya mereka suka mengkafirkan. Keras, orangnya keras. Secara sosiologis, kenapa mereka berwatak keras? Mereka rata-rata orang-orang Badui, ya. Orang Badui tinggal di pedalaman padang pasir yang tandus, keras mereka. Sehingga
ingin beribadah secara maksimal. Maka melihat ada orang yang berdosa, ada kafir. Dan kafir boleh dibunuh. Dan yang kedua, kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, perang berunta, yaitu antara Aisyah, Tolha, dan Zubair melawan Ali, dan pelaku arbitrase ataupun tahkim, masuk yang menerima dan membenarkan, dihukumi kafir oleh mereka. Kafir. Dan kafir harus dibunuh. Yang ketiga, khalifah harus dipilih rakyat serta tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad dan tidak mesti keturunan Quraisy. Ya. Jadi seorang muslim dari golongan manapun bisa menjadi khalifah asalkan mampu memimpin dengan benar. Nah, jadi pemimpin itu tidak harus dari keturunan tertentu. Ini bisa dipahami karena orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang Badui, di mana di orang-orang Badui tidak mengenal stratifikasi sosial. Mereka itu sama derajatnya. Maka mereka sikap sangat egaliter dan demokratis. Mbak Nugraini, tolong dimatikan. Halo Nugraini. Aduh, ini kepencet lagi. Ini kuliah pakai HP ini mesti. Ya. Yang keempat, sebentar. Saya break dulu sebentar. 2 menit ya, mau minum dulu. Bu Eka ngapa marah-marah Bu Eka dengan siswa? Sambil ngajar muridnya tenang. Ya, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, sang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Ini prinsip politiknya, pandangan politiknya. Kemudian khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Dia harus dijadikan bagi dibunuh kalau melakukan kezaliman. Jadi nggak ada batasan berapa tahun dia menjadi khalifah atau pemimpin atau kepala negara, nggak ada. Selama dia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tapi kalau zalim harus dimakzulkan, dipecat, bahkan boleh bunuh. Ini pemikiran orang-orang Khawarij dalam bidang politik. Kemudian sebelum Ali adalah sah. Tapi setelah tahun ke-7 masa kekhalifahan Utsman dianggap telah menyeleweng. Pandangan mereka itu. Yang 7 Khalifah Ali adalah sah, tapi setelah terjadi arbitrase ia menjadi kafir dan harus dibunuh. Hampir sama ini. Bunuh. 8 seorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. 9 Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Nah, ini kelompok-kelompok yang takfiri namanya, yang suka mengkafir-kafirkan. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Orang berzina, mencuri, itu harus dibunuh. Yang sangat anarkis lagi, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila tidak mau membunuh muslim yang lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko yang menanggung beban harus dilenyapkan pula. Jadi kalau saya disuruh membunuh orang yang dianggap, tapi saya nggak mau, maka saya dianggap kafir dan saya boleh dibunuh, gitu loh. Itu pandangannya. Kemudian adanya wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman. Janji.
orang baik yang harus masuk surga dengan orang yang jahat harus masuk ke dalam neraka dan lain-lain. Ini pandangan mereka orang-orang Khawarij. Halo Nugraini. Halo Nugraini. Nggak dengar ya. Tokoh-tokoh utama Khawarij adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausara Al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin Asraf, dan Abdullah bin Bashir. Ini tokoh-tokohnya. Nah, sekte ternyata orang Khawarij pun terpecah dalam beberapa sekte. Akibat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokohnya, Khawarij terpecah di beberapa sekte. Antara lain ada sekte Muhakimah yang merupakan sekte pertama, yaitu golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Ada sekte Asyarikoh yang lebih radikal, sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka dibunuh. Ada sekte Najdat yang merupakan pecahan dari sekte Asyarikoh. Ada sekte Ajaridah yang dipimpin oleh Abdul Karim bin Ajrad. Dan dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil seperti Syuaibiyah, Hamziyah, Hizbiyah, dan lain-lain. Nah, 5 perpecahan itulah yang menghancurkan aliran Khawarij. Satu-satunya yang masih ada sekarang ada aliran ibadi dari Oman, Zanzibar, dan Maghrib ataupun Maroko. Menganggap dirinya berbeda dari yang lain dan menolak disebut Khawarij. Mereka bagian dari Khawarij tapi menolak Khawarij. Nah, sekarang ini muncul yang disebut dengan Neo Khawarij atau Khawarij baru. Kalau karakteristiknya kan paham ya, orangnya radikal, keras, ngotot, menenteng, tapi mereka ibadahnya bagus-bagus. Ibadahnya bagus-bagus. Hanya dalam hal politik, hanya berbeda pendapat, mereka begitu keras. Pada masa sekarang, pemberontakan bersenjata dan praktek mengkafirkan orang Islam telah terjadi di wilayah Arab bagian timur laut, ya, pada perayaan abad 11, seperti yang ditulis oleh para cendekiawan Islam. Istilah Khawarij berlaku bagi kelompok yang bersimpangan jalan dengan orang Islam dan menganggap mereka sebagai orang-orang kafir, seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini dengan para pengikut Ibnu Abdul Wahab yang muncul di Najd dan menyerang 2 tempat suci Islam. Di Saudi Arabia itu muncul Ibnu Abdul Wahab, berbeda dengan berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab ini radikal sekali. Ada 2 nama Wahab. Pahami? Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu yang menggunakan konsep pemurnian akidah. Dan satu lagi Ibnu Abdul Wahab, muncul di Najd dan menyerang 2 tempat suci umat Islam, yaitu Madinah dan Mekah, diserbu oleh mereka. Dia dengan tujuan adalah ingin menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah dianggap sebagai tempat berhala dan sebagai tempat pemujaan orang-orang Islam, itu syirik menurut mereka. Ya, mereka diserbu, tapi mereka ditangkap itu kelompok itu. Nah, belakangan ini beberapa mengkritik aliran Wahabi atau Salafi sebagai kelompok yang secara politik tidak benar. Praktek mengkafirkan menjadi ciri utama yang bisa dikenali dari kelompok Neo Khawarij pada masa modern ini. Mereka kelompok yang senang menghantam orang-orang Islam dengan tujuan kafir, bid'ah, syirik, dan haram, tanpa bukti atau pembenaran selain dari hawa nafsu mereka sendiri, dan tanpa memberikan solusi selain dari sikap tertutup dan kekerasan terhadap siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka. Mereka kaku sekali. Tradisi-tradisi Islam yang ada di Nusantara dianggap itu adalah bid'ah, yaitu syirik, ziarah kubur syirik, ya. Bahkan ada yang lucu lagi, tanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya sholat, gitu salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus salaman, boleh nggak hukumnya? Itu bid'ah. Nggak ada bid'ah. Kan biasa orang habis sholat, terus salaman kanan kiri. Dia nggak bid'ah. Kalau ditanya, Pak, bagaimana hukumnya setelah sholat buka HP? Boleh nggak? Ya boleh. Nah, buka HP aja boleh, salaman kok nggak boleh, itu kan lucu.
Boleh nggak habis salam selesai terkentut? Ya boleh. Ya kentut aja boleh, salaman nggak boleh. Itu kan lucu. Nah, jadi mereka pokoknya jargonnya ya kafir, bid'ah, syirik, haram gitu aja. Kita nggak usah siapa-siapa ya, nyebut namanya apa nggak usah. Tapi itulah karakter dan ciri-ciri mereka semacam itu. Mereka bertingkah seperti ulama yang sibuk dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis sebagai sarana untuk menyebarluaskan impian dan aspirasi mereka, seperti pembentukan masjid. Mereka ingin membuat negara Islam versi mereka sendiri. Padahal mereka nggak paham tentang Islam. Ketika dunia sudah semakin rusak, anak muda yang bodohnya akan muncul dan berbicara tentang Islam. Ngajinya melalui internet. Nah itu, ini fenomena-fenomena sekarang. Yang disampaikan Mbak Sapa tadi, di lingkungan Anda, ya itulah anak muda-muda sekarang ini. Nah, kelompok Khawarij ini terdiri dari para pengikut aliran Wahabi Salafi. Mereka aktif menyebarluaskan kepalsuan ajaran mereka dengan propaganda besar-besaran, mulai ceramah di masjid, internet, televisi, atau penyebaran luas video, koran, buku, majalah, dan sementara itu mereka menekan dan menyembuhkan kebenaran ajaran Islam yang klasik, yang menjadi arus utama umat Islam. Jadi, nggak mau mereka mengacu pada kitab-kitab karangan para ulama. Nggak mau. Maunya langsung kembali pada Al-Quran. Tapi Al-Quran versi mereka. Cara kembalinya seperti mereka. Yang dibaca terjemahnya doang. Mereka berkomplot untuk membungkam siapapun yang menentang sikap ekstrem mereka. Tidak jarang yang berbeda pandangan dianggap sesat. Gitu. Ya, ini kelompok yang Khawarij. Silakan. Juga. Ini siapa ini yang mereka kalau ini matikan dulu. Suaranya bocor. Ini Prof, boleh bertanya, Prof? Boleh. Saya itu ada pengalaman pribadi, Prof. Tahun kemarin mau Bentar. Nggak jelas ini. Banyak suara masuk yang kemeresek atau motor apa ini? Angin. Suaranya nggak jelas, Bu Eka. Suara angin sepertinya itu. Karena di pantai ya. Ya, suara angin kayaknya. Matiin dulu Bu Eka. Tulis saja kali. Atau ditulis saja. Ya, nggak kedengeran soalnya ya. Boleh ditulis saja juga. Boleh ditulis. Ya. Atau yang lain dulu, silakan pertanyaan yang lain. Bu Eka sementara boleh ditulis pertanyaannya. Yang lain, oh itu di di pantai ya Bu Eka ya. Assalamualaikum Prof. Salam Pak Prasetyo. Bertanya Pak Prof. Muhammad Basrul ya. Prof, izin sholat Jumat Prof. Oh Indonesia Tengah ya. Oke silakan yang akan Jumatan Indonesia Tengah, Indonesia Barat belum. Indonesia Timur sudah Jumatan, silakan. Ya pertanyaan sampai tadi siapa? Ya izin bertanya. Tanya Prof. Ya. Tanya Prof. Ya juga Pak Komarudin dulu. Ya Pak Komarudin silakan. Mohon maaf, saya bertanya sebelum saya pergi khutbah karena di sini juga sisa 1,5 jam lagi masuk waktu sholat. Iya silakan. Ya, silakan. Begini Pak. Masya Allah luar biasa pembahasan tadi yang disampaikan. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang melatar belakang sehingga di Saudi Arabia itu terjadi pergeseran pemikiran sehingga banyak sekali pemahaman yang keras. Kalau kita merujuk kepada sejarah seperti Syekh Al-Bantani, ya kan, Al-Fadani, bahkan di sini ada seorang ulama yang ada di Sulawesi Pak bernama Syekh Muhammad As'ad. Beliau itu pernah jadi imam 3 tahun di Masjidil Haram Mekah. Dan beliau mendirikan sebuah pesantren yang ada di Sulawesi dan Masya Allah ya itu merajut kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya bisa ditarik benang merah kesimpulan bahwasanya di Saudi Arabia dulu itu tidak se ekstrim begitu. Karena banyak dari ulama-ulama Indonesia justru mereka mendapatkan kesempatan belajar atau mengajar di Madinah, di Mekah seperti itu. Tapi sekarang kok agak terjadi pergeseran seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama. Yang kedua, silakan.
Kasih Prof. Silakan Pak Prasetyo. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa golongan Khawarij tadi itu kan muncul di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Prof, ya. Itu yang melatar belakang mungkin tadi agak kurang dijabarkan bahwa golongan Khawarij yang pada akhirnya membunuh Ali itu dasarnya itu apa yang menjadi kesalahan Ali sehingga harus dibunuh. Oh gitu. Terima kasih Prof. Oke, baik. Tiga, saya lagi pertanyaan. Ya Pak Prof, saya bertanya Pak Prof. Siapa ini? Sandi. Silakan Pak Sandi, Ari Sandi, ya. Ini Pak Prof, apa tadi pembahasannya cukup bagus sekali Pak Prof. Hanya saya bertanya berkaitan dengan ini yang menjadi rujukan kita tuh jadi yang bagaimana ini? Karena saya melihat tadi yang dibahas tadi berkaitan dengan toleransi perbedaan pendapat. Ya. Nah, terus bagaimana untuk umat Islam ini menjadi bersatu karena harus seragam. Ya. Dalam mata seragam ini kan biar jelas gitu loh. Ya. Karena ini banyak orang awam ini bingung akhirnya. Ya. Kalau profesor mungkin bisa memahami, tapi orang awam ini kan bingung akhirnya. Ya. Bagaimana cara menyikapi mereka seperti ini. Syukron. Baik, terima kasih. Pak Dwi Arisadi di mana posisi? Ini posisinya di Jepara. Jepara, Jawa Tengah. 6. Nggih. Jeparane ngendi? Kembang, Pak. Hah? Kembang. Oh, Kembang. Ngalor ya? Nggih, ngalor. Oke. Pak Komarudin di Sulawesi ya? Pak Komarudin ya? Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, di Kolaka. Iya, betul. Sama dengan Haji Basrul, Pak. Oh, di Kolaka. Ya. Baik. Terima kasih. Kalau Pak Prasetyo di mana? Oku Timur, Pak. Sumsel. Oku Timur. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama bagus sekali dari Pak Komarudin. Memang benar awal-awal Islam yang berkembang di Mekah dan sekitarnya, Mekah Madinah itu adalah Islam ala ahli sunnah, ya. Dan ulama-ulama Indonesia banyak sekali mengajana seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan dulu ulama termasuk dari Termas Al-Tarmisi itu juga mengajar di sana, dan murid-muridnya banyak, luar biasa. Nah, munculnya paham Wahabi itu sejak munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian tadi ditunggangi lagi oleh namanya yang sebut tadi Al-Wahab Ibnu Wahab tadi, ya. Itu dia berkolaborasi dengan Muhammad bin Saud karena ingin membebaskan diri dari penjajahan atau cengkeraman Turki Utsmani. Dulu wilayah Arabia itu dikuasai dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani semakin melemah dan yang berakhir pada 1924, yaitu hilangnya kekhalifahan Turki Utsmani dengan Turki modern oleh Kemal Atatürk, mereka kemudian Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan sebuah negara namanya As-Saudiyah Al-Arabiyah atau Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, ya. Nah, saat itulah dia ada konsesi dari perjuangan Muhammad bin Abdul Wahab membantu Ibnu Saud. Ajaran Wahabi itu harus menjadi ajaran nasional pada awalnya. Nah, yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab adalah tankih. Tankih itu adalah pemurnian atau purifikasi. Karena melihat fenomena banyaknya umat-umat Islam, sebagian umat-umat Islam, terutama dari kalangan di wilayah India, Pakistan, Bangladesh, atau IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu katakanlah. Mereka langsung saja di kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman untuk menjadi moderator di sesi yang kedua,
ini berkaitan dengan Anda tahu kenapa kiswah di Ka'bah itu ditarik ke atas pakai tali? Karena dulu kan sampai bawah oleh orang India Pakistan cutter, pisau cutter ataupun gunting itu apa. Kemudian dibawa pulang jadikan jimat. Lah ini kan berbahaya sekali, terjadi kesyirikan. Maka diberantas oleh itu semua. Nah, saking semangatnya kaum Wahabi memberantas atau memurnikan akidah umat Islam ini, sampai-sampai menyasar semua monumen-monumen peninggalan termasuk makam Nabi akan dihancurkan di Madinah. Itulah sebabnya kemudian ulama-ulama di Indonesia itu resah dan gelisah, hanya dikirimlah utusan oleh Ki Wahab Hasbullah, diutus oleh Syekhuna Hasyim Asy'ari, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikirim ke sana. Ada delegasi melakukan negosiasi dengan raja waktu itu sudah ganti Abdul Aziz agar supaya menghentikan pembongkaran atau penghancuran makam-makam termasuk makam Rasulullah dan para sahabat. Berbahaya kalau itu digusur, dihancurkan, tidak lagi nanti dikatakan monumen apalah kenang-kenangan makam Rasulullah nggak akan diketahui. Nah, itu dikabulkan oleh Raja Saudi Arabia. Sekembalinya di sana itulah beliau kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu asal usulnya semacam itu toh. Nah, kemudian semua ajaran-ajaran yang non Wahabi, ya, seperti Ahlussunnah wal Jamaah, itu hanya boleh dilakukan di tempat-tempat masjid-masjid kecil. Ini cerita dari kawan-kawan yang di Mekah dan Madinah, yang itu mereka cerita bahwa sungguhnya seperti sholat membaca kunut setelah sholat subuh itu masih tetap dilakukan di masjid-masjid kecil. Tradisi-tradisi kebiasaan para ulama-ulama salaf dulu, ya, itu juga masih dilakukan. Pengajian kitab-kitab lama masih dilakukan. Nah, yang haram itu adalah tasawuf, diharamkan. Tapi kitab-kitab tasawuf hanya ada di perpustakaan di Ummul Qura di Mekah, dan itu sangat tertutup, tidak sembarang orang bisa masuk. Ini cerita dari Pak Sayyid Agil Sirot ketika dia mengajar saya waktu itu, mengajar tasawuf, hanya saya yang diperbolehkan memasuki ruangan kitab-kitab tasawuf. Ya, yang lain nggak boleh. Nah, itu kan begitu masifnya mereka memproklamirkan ajaran Wahabiyah di Saudi Arabia. Nah, hanya sekarang ini setelah pergantian rezim kekuasaan raja dari Raja Salman kepada anaknya Raja Abdullah, itu mulailah perempuan tidak seketat dulu. Perempuan boleh nyetir, ya, kemudian turis pun boleh masuk ke wilayah Jeddah, Madinah, yang nggak boleh masuk Mekah. Dan bahkan perempuan lepas kerudung sudah diperbolehkan di kawasan pantai. Dan itu semakin liberal lah gitu, ya, daripada sebelumnya. Nah, itu asal usulnya semacam itu. Sampai sekarang Saudi Arabia tetap masih memegang dan dikendalikan oleh Wahabiyah. Akan tapi ada lagi kelompok-kelompok yang tadi saya katakan selain Wahabiyah itu yang dikembangkan oleh ya. Ya, kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok Salafi tadi, ada kelompok-kelompok Salafi itu ini munculnya baru-baru saja, ya, baru-baru saja, bukan dari awal kelompok Salafi. Yang ini kemudian menjadi boleh dikatakan Islam transnasional. Ini sungguhnya didirikan atau dirintis oleh Ibnu Abdul Wahab. Berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Abdul Wahab ini yang keras, lebih keras lagi. Ya, sama-sama namanya Wahab juga, itu sama nama Wahab juga. Nah, seperti kelompok-kelompok yang terbaru itu Al-Qaeda, itu adalah bagian dari ini, ya.
kelompok Salafi yang kemudian membantu perjuangan di Afghanistan adalah kelompok-kelompok yang Salafi ini. Salafi ini adalah beda dengan Salafiyah. Salafi ini adalah mereka kelompok-kelompok yang ingin meniru cara dan perilaku Nabi dan para sahabatnya saja. Ya, disebut Salafi. Salafi artinya dahulu ataupun yang pada awal-awalnya, yang terawal lah katanya itu Salafi. Kalau ulama Salafiyah berbeda dengan Salafi, gitu ya. Dan mereka ini radikal keras. Maka kelompok-kelompok yang semacam ini di Indonesia muncul mewarnai gerakan-gerakan, ada radikal, ada sampai terjadi pengeboman di beberapa tempat ya, yang dipimpin ada Imam Samudra, ada Al-Azhari dan sebagainya. Kemudian di wilayah Poso itu ada Mujahidin Indonesia Timur, ada kelompok-kelompok Salafi semua itu, kelompok Salafi. Dan kasus dulu Ambon ketika terjadi konflik antara Islam dengan Kristen, kelompok Salafi yang aktif ke sana. Nah itu Pak Kamaludin ya. Kemudian dari Pak Prasetyo, tadi yang apa tadi? Sampai nggak tercatat. Khalifah Ali yang dibunuh oleh golongan Khawarij. Khalifah Ali. Sebagai mengetahui bahwa munculnya Khawarij pada masa Ali itu ada kekecewaan pada Ali. Kekecewaan pada Sayyidina Ali. Dia tadinya pasukan Ali, butuh perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sudah mau kalah, tapi kemudian mereka menggantungkan Al-Quran di tombaknya, minta damai. Nah, ketika damai terjadi permainan politik, Ali mengirimkan ulama yang Abu Musa al-Asy'ari yang sangat jujur, sangat warok. Sementara Muawiyah mengirimkan politikus yang licik. Nah, dalam perdebatan itu, jadi misalnya kalimatnya begini, kata Amr bin As, Mbah, bahasa kita lah, kakek ya Abu Musa, ya Syekh Abu Musa, kita kan sepakat semua, ternyata Ali dan Muawiyah itu bersalah semua. Telah menyalahi apa yang dihitungkan Rasulullah. Bagaimana kalau kita turunkan saja, kita pilih yang baru. Udah setuju kalau begitu. Nah, bahasa kasarnya begitulah. Kalau gitu silakan Abu Musa untuk pidato duluan karena yang paling sepuh. Abu Musa pidato, saudara-saudara, bahwa pemimpin kita Ali bin Muawiyah telah menyalahi aturan-aturan dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu bagaimana kita makzulkan, kita turunkan saja. Setuju, plok. Gantian Amr bin As, saudara-saudara telah diketahui bersama bahwa Ali bin Abi Thalib telah menyalahi aturan Rasulullah. Oleh karena itu sudah diturunkan tadi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Karena ada kekosongan kekuasaan, oleh karena itu dengan ini saya mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin umat Islam. Makanya tepuk tangan semua dari kelompok-kelompok Muawiyah, tapi dengan Ali kecewa. Karena ini sudah jadi perjanjian dia perjanjian kesepakatan bersama, ya akhirnya ngalah Ali, mundur Ali. Ya, karena nggak ingin konflik lebih jauh. Nah, yang kecewa ini berat adalah Khawarij. Nah, dianggap Ali terlalu mau didikte, kalau begitu percuma aja punya pemimpin semacam ini. Nggak konsekuen, nggak konsisten. Saya keluar dari kelompok Ali. Nah, keluarnya namanya Khawarij. Kalau gitu, Ali sudah bersalah. Ali adalah kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As juga kafir, termasuk Abu Musa juga kafir. Tokoh-tokoh dia kafir semua dan boleh dibunuh. Maka mereka membuat strategi membunuh ketiga tokoh ini, ya Ali, Muawiyah dan Amr bin As sebagai biang keladi. Nah, ketika membunuh Amr bin As kan jawara lah, pendekar. Ya ketangkap, yang membunuh ketangkap, dibunuh. Begitu pula yang membunuh Muawiyah ketangkep pula oleh intelijen. Nah, apalagi Muawiyah sudah membangun sistem, karena ada pengawal pribadi dan juga ada pas pampresnya lah kan gitu. Sangat sulit menembus Muawiyah. Berbeda dengan Ali. Ali itu nggak punya istana, ya karena Ali sudah pindah ke Kufah. Dan Ali nggak punya pengawal pribadi. Maka Ali yang bisa ditembus, dibunuh oleh Muhammad bin Muljam.
Nah itu awal mulanya di situ itu sesungguhnya. Dari situ berkembang jadi kelompok yang radikal itu. Bermula dari urusan politik, berkembang menjadi urusan akidah atau ilmu kalam, yaitu masalah dosa besar, dosa dan enggak dosa itu kan masalah akidah, keyakinan itu. Itu ya. Nah, kemudian dari Pak jawab pertanyaan terakhir tadi, bagaimana sikap kita melihat yang macam itu? Nanti selesai pembahasan sore nanti itu akan kita lihat semua. Sekarang belum waktunya kita sampaikan. Pilihannya yang mana yang paling tepat nanti aja ya. Oke, silakan Indonesia Timur, Indonesia Tengah, mau Jumatan para khotib ini. Pertanyaan saya Prof di kolom chat. Oh iya, bentar saya baca dulu. Iya. Bagaimana ciri-ciri lembaga pendidikan Islam yang memiliki paham Wahabi atau Salafi? Ya kita tidak keliru memilih pendidikan. Oh iya, di pinggir sungai tadi ya, Pak Carolina ya. Pak Carolina itu di mana posisinya? Di Palembang, Prof. Di Palembang. Di pinggir Sungai Keramasan, Sungai Musi. Oh iya di Keramasan ya. Baik. Pak Prof, izin Jumatan. Oh iya, silakan. Nanti kita masih ada 1 jam lagi baru mulai Jumatan. Memang lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang marak di Indonesia. Semuanya menggunakan nama pesantren. Ada cuma nama pondok doang. Padahal kata pesantren nggak ada rujukannya di hazanah pendidikan Islam. Ya, itu adalah khas Nusantara. Pesantren itu berasal dari kata mandala dan castrin. Mandala arti bahasa Sanskerta, mandala itu tempat, castrin itu menjadi cantrik. Cantrik itu adalah kata castra. Castra itu adalah ilmu. Orang yang belajar ilmu namanya castrin, menjadi santri. Pondok mandala sastra menjadi pondok pesantren. Nah, itu asal usulnya kan semacam itu. Nah, kemudian ciri-cirinya seperti apa? Mereka ini kalau dari performan nampak sesungguhnya menurut saya pecinya beda. Peci mereka itu ada yang pakai putih biasa, ada yang juga model pakai kayak surban kayak Pangeran Diponegoro itu, dan pakai jubah. Nah, itu sementara dari performanya, walaupun tidak semuanya semacam itu. Ya paling tidak itu ciri-ciri ya. Kalau pesantren salafiyah, ingat salafiyah berbeda dengan salafi ya. Salafiyah itu ya yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Salafiyah itu sarungan, sarungan, pakai batik. Tidak pecinya peci hitam biasa. Peci hitam, enggak pakai surban udeng-udeng itulah karena semacam itu. Dan sifatnya terbuka. Tapi kalau model-model Wahabi atau Salafi itu tertutup semacam itu. Di situ rata-rata tidak ada bendera merah putih. Ya, karena ada yang ekstrim lagi haram hukumnya hormat pada merah putih. Karena hormat dianggap dengan menyembah. Nah, itu ada yang semacam itu. Nah, oleh karena itu kita harus lihat dulu brosurnya seperti apa supaya enggak keliru masukin anak ke sana gitu ya. Harus hati-hati, dipimpin oleh siapa, latar belakangnya dari mana dia ngajinya. Itu yang paling penting ya, supaya enggak terjebak. Kasihan anak-anak kita setelah masuk malah nanti terjadi ribut dengan orang tuanya sendiri, orang tuanya pahamnya berbeda dengan anak-anaknya itu berbeda ya. Jadi itu sebenarnya ciri-ciri yang lain masih banyak itu, tapi ya nggak perlu saya kemukakan di sini. Itu ya pada Ika Carolina ya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya setelah Khawarij. Ini yang berbeda lagi. Nah, kelompok yang namanya Murji'ah, Al-Murji'ah.
Apa itu aliran al-murji'ah? Kata al-murji'ah adalah isim fa'il dari irja, mempunyai arti penangguhan atau penundaan. Ya. Yang secara bahasa kata irja mempunyai dua makna. Ini bentar. Ya, pertama maknanya irja adalah mengakhirkan atau menunda. Bagaimana firman Allah, qalu arjih wa akhahu Haruna. Ya. Pemuka-pemuka Fir'aun itu menjawab, beri tangguh dia dan saudaranya. Ya. Artinya arjih ini berarti menangguhkan, menunda pendapat atau memberi pengharapan. Aduh, ini nah, dalam Al-Quran dikatakan ya, qalu arji wa hu wa arsil fil madaini khashirin. Pemuka itu menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya Harun, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir. Ini ceritanya Nabi Musa menantang Fir'aun ya. Jadi akhohu menahan, menunda. Maknanya awal menunda. Kemudian secara awal munculnya paham murji'ah. Faham irja ini sudah ada sejak abad pertama Hijriah, dan tokoh yang pertama kali mengenalkan faham ini adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan nama Ibnu Hanafiyah ya, atau Hasan bin Ali. Aduh, ini menurutnya orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi sebagai orang kafir. Sebab ketaatan seorang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya bukan termasuk dasar iman. Jadi iman itu hanya ada di dalam hati, bukan di dalam perbuatan. Maka kalau orang berdosa tidak termasuk orang kafir, masih ada imannya. Oleh karena itu, hilangnya ketaatan seorang tidak akan menyebabkan hilangnya keimanan. Ini menurut orang, ini bertolak belakang sekali dengan paham Khawarij, orang Murji'ah semacam itu. Ya. Pemikiran pengikut paham Murji'ah dalam makna iman. Satu, pengertian iman adalah hanya meyakini atau mengetahui dalam hati atau ucapan saja. Iman itu adalah tasdiqun bil qalb atau wa taqrirun bil lisan. Kalau kita kan ada tiga iman itu adalah tasdiqun bil qalb, kemudian taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan melalui jasmani lah gitu ya. Tapi kalau orang Murji'ah, iman itu cukup dalam hati atau ucapan saja. Yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa amal bukan termasuk dalam hakikat iman dan tidak termasuk bagian dari iman. Ini. Iman tidak dapat bertambah dan berkurang karena keyakinan pada suatu tidak termasuk mana tadi? Ya. Tidak termasuk di dalamnya penambahan atau pengurangan. Jadi iman tidak dapat bertambah dan tidak pula berkurang. Karena keyakinan pada suatu tidak termasuk dalamnya penambahan atau pengurangan. Jadi al-imanu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini menurut paham Murji'ah.
Nah, dari akidah Murji'ah Jahmiyah, aliran Jahmiyah, ya, adalah meyakini bahwa yang dimaksud kufur pada Allah adalah dikarenakan ketidaktahuan manusia kepada Allah. Sedangkan iman adalah cukup mengetahui Allah saja. Jadi kafir itu adalah tidak karena ketidaktahuan manusia kepada Allah. Nah, maka iman adalah cukup mengetahui Allah saja. Jadi dalam menurut paham Jahmiyah. Maka kalau saya mengatakan akidahnya orang Murji'ah ini adalah akidah yang minimalis. Kalau yang Khawarij tadi adalah imannya maksimalis. Nah, maksimalis. Lima para Murji'ah juga mengartikan kata irja dengan pengertian menunda hukuman bagi orang yang berbuat dosa besar hingga hari kiamat dan menyerahkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang berbuat dosa besar tidak akan dihukum di dunia tapi di akhirat nanti. Maka kalau ada orang berbuat dosa besar, biarin aja lah. Nanti akan menghukum Allah di akhirat. Jadi nggak berhak seorang menghukumi kafir dan dibunuh, nggak berhak. Menurut orang Murji'ah. Ya. Kemudian dalil yang digunakan oleh kaum Murji'ah untuk membenarkan pemikiran mereka saya bantah-bantahnya. Pengikut Murji'ah berusaha mencari dalil-dalil yang dapat membantu dalam membenarkan pemikiran mereka dengan menggunakan nas-nas yang syubhat dan telah keluar dari tujuan nas sebenarnya. Nih. Aduh. Screenshot begini. Ya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang kehendakinya. Layar baru? Apa namanya? Selain dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa. Ya, membunuh, berzina diampuni oleh Allah. Kemudian qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Sungguhnya dialah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tahu dibicara begini. Biasa begini. Kemudian juga dalam surat Al-Mujadilah, ini dalil mereka. Ya. Tuh. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannat. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya dan dimasukkannya mereka ke dalam surga. Kuncinya adalah iman kepada Allah. Amal tidak termasuk bagian dari keimanan. Ya. Kemudian juga illa man akraha fa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jika orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak tidak dihukumi, tidak berdosa, tidak berdosa karena hatinya masih ada iman. Ya, kecuali walaupun dia dipaksa untuk menjadi kafir sekalipun, tapi dia tetap hatinya dalam keadaan beriman pada Allah. Ini dalil-dalil yang digunakan orang-orang Murji'ah. Ya. Kemudian secara istilah
Al-Imam Ahmad mendefinisikan ma'al murji'ah dengan perkataannya, mereka yang menganggap bahwa sungguhnya iman cukup diucapkan dengan lisan saja, tidak ada perbedaan iman di antara manusia. Sungguhnya imannya manusia, malaikat, dan para nabi adalah sama dan satu. Iman manusia, malaikat, dan para nabi adalah sama dan satu. Iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak ada pengecualian dalam keimanan. Sesungguhnya orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beramal, maka ia dihukumi sebagai orang mukmin yang hak. Tuh. Walaupun dia berbuat dosa, ya. Maka sekali syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah cukup sebagai iman pada Allah, walaupun kemudian dia melakukan maksiat, tapi tidak bisa dihukumi kafir. Menurut Ibnu Taimiyah, al-murji'ah dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, mereka yang mengatakan bahwa iman cukup dengan keyakinan dalam hati. Sebagian dari mereka itu golongan murji'ah ada yang memasukkan amalan-amalan hati dan sebagian yang lain tidak memasukkannya. Seperti Jaham bin Sofwan dan pengikut-pengikutnya ini tidak memasukkan amalan dalam hati, gitu ya. Mereka yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan lisan. Demikian adalah perkataan Al-Karomiyah. Hati dan lisan. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa iman itu pembenaran dalam hati dan ucapkan dengan lisan. Yang bukan perkataan para ahli fikihnya golongan al-murji'ah. Jadi ada yang mengatakan iman cukup hati saja, ada juga iman yang hanya cukup lisan saja, dan ada yang iman karena hati dan lisan saja. Ini golongan-golongan di dalam murji'ah. Ya. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa bid'ahnya perkataan para ahli fikihnya al-murji'ah tidak dihukumi sebagai kekufuran. Adapun yang menghukumi dengan kekafiran dan membelanya maka telah keliru. Kalau dihukumi kafir, orang murji'ah adalah keliru. Karena mereka tidak melihat atau menafikan memasukkan amal atau perkataan dalam iman. Yang demikian dalam meninggalkan perkara yang wajib. Adapun kelompok ghuliyatul murji'ah atau murji'ah yang melampaui batas, yang kufur atau ingkar dengan azab dan menganggap bahwa nas Al-Quran sebagai perkara yang sabar dan tidak mempunyai hakikat hukum. Maka dengan demikian adalah perkataan yang besar bahayanya, yaitu meninggalkan perkara yang wajib. Ada kelompok murji'ah yang ekstrim lagi, bahwa menganggap bahwa Al-Quran itu adalah tidak punya dasar hukum, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, ini berbahaya, ya, kata Ibnu Taimiyah. Macam-macam sekali rupanya pecahan-pecahan dari Al-Murji'ah itu. Ya. Ya, itu adalah. Nah, yang ingin saya sampaikan apa dari penjelasan ini? Murji'ah adalah pandangan-pandangan beragama secara minimalis. Yang penting asal masih iman kepada Allah, maka dia diterima imannya walaupun dia tidak ibadah, walaupun dia melakukan dosa, tidak bisa dihukumi kafir. Itu, ya. Untuk sementara sini dulu, nanti pertanyaan ditunda dulu ya. Setelah sholat Jumat kita lanjutkan lagi. Ya, baik, Prof. Ya. Nampaknya kan banyak para ustadz di sini yang akan melakukan khutbah. Mungkin tempatnya jauh, jadi sementara kita break dulu. Jam berapa?